Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi di kesempatan kali ini aku mau menjelaskan ke kalian tentang apa sih itu PLP dan bagaimana prosesnya, persiapannya, selesainya di Filkom atau lebih tepatnya di PTI. Kenapa aku buat video ini? Alasannya karena udah ada beberapa yang reach out aku untuk menanyakan tentang PLP dari adik-adik tingkat. Tapi mohon maaf banget aku nggak bisa membalas satu-satu secara detail, karena pertama sibuk, ya sibuk apa, ada deh pokoknya. Kedua, karena aku kayaknya kalau harus menjelaskan berulang hal-hal yang sama itu agak, it's like a lot of work gitu kan. Jadi kayak aku buat video ini sebagai informasi yang aku alami sendiri dan aku dapat selama aku PLP. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan informasi atau perubahan mekanisme dan sebagainya, bisa kalian cek langsung. Jadi jangan langsung dipercaya yang dari aku, dicek and recheck dulu ke, pembimbing kalian, ke kaprodi, Pak Atmaja, Masih Pak Atmaja, ataupun ke kating-kating yang lain, kalau misalnya kalian punya kenalan kating yang lain, itu nggak masalah banget. Dan, konteksnya ini akan aku ambil di SMA tempat aku PLP. Semuanya itu opini pribadi aku dan juga pengalaman pribadi aku selama aku menjadi, guru magang atau guru model di cerita beberapa hal tentang sebenarnya apa aja sih yang harus dilakukan selama PLP. Dibagi jadi 3, pra-PLP, PLP, masa PLP-nya, itu dibagi 2, PLP 1, PLP 2, dan juga pos PLP atau setelah PLP, after PLP itu kita harus ngapain sih gitu. Oke, langsung aja kita mulai ke part 1, pra-PLP. Jadi sebelum PLP, itu kita ada yang namanya pra-PLP. Nanti di situ isinya adalah kalian bakal dapat penyuluhan dari dosen-dosen. Ya, kalian bakal dapat materi gimana caranya menjadi guru yang baik, walaupun itu kalian udah dapetin di, mata kuliah micro teaching. Tapi ketika kalian di penyuluhan ini menurutku penting karena ada hal-hal yang selama di micro teaching kalian nggak akan tahu. Karena ketika di micro teaching itu kan kita cuma acting ya, kita cuma jadi aktor. Tapi ketika kita belajar di kelas langsung, itu vibes-nya bakal beda 180 derajat dan kalian nggak akan bisa menyamakan dengan micro teaching. Karena micro teaching semuanya settingan. Dari soalnya, dari jawabannya, dari kondisi kelasnya, dari yang berisik-berisiknya, itu semuanya settingan. Tapi kalau misalnya ngajar di kelas, itu beneran real life kalian menghadapi orang-orang atau anak-anak yang istilahnya harus kalian bina gitu, Kak. That's why persiapan buat PLP ini menurutku lebih melelahkan dibandingkan persiapan buat skripsi, karena kita berhubungan dengan sesama manusia, itu dulu. Satu, apa aja sih yang harus disiapin? Yang pasti ikutin semua penyuluhannya, nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat semua penyuluhannya dan harus bener-bener dipahamin apa yang jadi, inti dari penyuluhannya itu, karena semuanya itu penting. Dan kalau misalnya kelewat, kalian bakal kebingungan step selanjutnya tuh harus ngapain. Jadi jangan dianggap enteng dan jangan dianggap, eee, ya udahlah nanti juga bisa dilihat nanti. Karena nanti kalian nggak ada waktu untuk hal itu, karena bisa jadi kalian nanti sembari skripsi, ada yang sambil skripsi, ada yang sambil S2, ada yang sambil sebagainya. Nah, itu nanti kalian nggak akan ada waktu untuk mengecek, kembali record atau kalian ngecek kembali catatan yang kalian buat. Jadi lebih baik daripada kalian harus susah-susah, ya udah tonton aja, dengerin aja selama penyuluhan itu. Karena kalau enggak nanti kalian ribet sendiri gitu loh, seperti itu. Nanti akan ada penyuluhan, terus setelah penyuluhan selesai itu rangkaiannya waktu itu kalau 2025 itu seminggu ya, waktu aku semester 7 itu seminggu, eee, hampir seminggu sih, tapi nggak seminggu banget. Terus itu tuh bener-bener yang kayak istilahnya dari satu dosen, dosennya dan itu nanti kita harus ada absennya, jadi masuk penilaian. Kalau kalian nggak masuk, penilaian PLP kalian nanti berkurang gitu loh. Bisa jadi kalian nggak di-deploy gitu kan, nggak dimasukin ke, PLP-nya gitu loh, karena kalian nggak masuk di penyuluhan itu. Dan itu kalau pas aku online. Jadi karena online penyuluhannya, mau nggak mau harus bisa gitu, dimanapun kapanpun kecuali kayak force majeure banget kayak, "Oh sakit, di rumah sakit nggak bisa dengerin." Ya nggak masalah tinggal izin aja gitu kan. Cuma pretty much
bisa dilakuin di mana aja. Jadi harusnya kalian bisa mendengar walaupun sambil nongki sama teman-teman gitu kan. Nggak apa banget dan memang butuh circle untuk, maksudnya bukan butuh circle dalam artian harus bersirkel, enggak, tapi kalau sebisa mungkin kalian cari, teman yang bisa diajak barengan. Karena menjadi guru itu nggak bisa individualistik. Karena kalau kalian individualistik, kalian bakal kesusahan pas di sana. Karena dari kalian ngatur jadwal, semuanya itu kan harmonisasi, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian individualistik, otomatis kalian nggak akan pernah bisa untuk, eee, memudahkan pekerjaan kalian gitu loh istilahnya, seperti jadi cari nggak usah yang kayak kemana mana harus bareng, circle yang klop banget gitu, tapi seenggaknya yang bisa memudahkan pekerjaan kalian, seperti itu. Memudahkan dalam artian positif ya, membantu ya, bukan berarti lu ngerepotin temen satu kelompok lu nantinya. Karena nanti itu PLP itu dibagi per kelompok, per sekolah, berapa orang, random, sesuai sekolahnya itu butuh berapa orang sebagai guru modelnya. Maksudnya mereka ada berapa kelas nih yang dimasukin guru modelnya gitu loh, dan guru pamongnya ada berapa banyak kira-kira. Jadi itu random, sesuai permintaan, bisa berubah di akhir waktu, yang tadinya butuh 10 jadi 5 bisa banget. Jadi nanti, sampai akhir di-update terus dan jangan pernah mute grup. Jangan pernah mute grup PLP yang sudah dibuat oleh dosen-dosen itu. Aktif terus sama dosen dan harus keep in touch sama dosen pembimbing kalian. Semua dipilihin, dosen pembimbing, sekolah dipilihin. Tapi kalau misalnya kalian ada, sekolahnya misalnya, "Pak, saya kejauhan, nggak punya motor," dan sebagainya, itu kalian bisa banget komunikasi ke, ketua PLP dari dosennya. Jadi nanti di iniin, apa namanya, benerin lah istilahnya atau mungkin diubah sekolahnya atau diusahakan gitu, seperti itu. Jadi banyak-banyakin komunikasi. Ingat yang pra-PLP itu bagian satu, setelah penyuluhan itu ada yang namanya micro teaching lagi, tapi bukan bukan micro teaching biasa karena ini benar-benar per kelompok sama dosen pembimbing, itu semuanya itu menyiapkan dari awal micro teaching sampai akhir dan itu harus sudah real, kayak beneran kita coba ngajar di kelas. Bajunya harus rapi, terus habis itu materinya harus beneran ada, real gitu kan. Dan bukan yang, gampang gitu loh. Cuma memang masih lebih gampang dibandingkan dengan nanti kalian akan ngajar langsung di sekolah, seperti itu. Jadi ini harus diikutin dan itu biasanya ada 2 kali. Kalau pas aku, itu 2 kali. Tapi kalau kalian nanti mungkin, eee ada 3 kali bisa jadi tergantung dosen pembimbingnya, tapi yang wajib itu, 2 kali. Jadi latihan dulu terus habis itu, eee, namanya pra-LS, lesson study. Jadi kalian nanti pas, eee, PLP-nya itu kalian akan ada yang namanya lesson study atau kalian diujikan gitu loh. Penilaian kalian di kelas terus diuji, dosennya di belakang gitu kan. Perhatiin sama guru pamong ya, guru pamong itu guru yang dari sekolah jadiin pembimbing kita, kayak gitu. Seperti itu dulu. Oke, selanjutnya adalah PLP. Jadi PLP sendiri itu kan dibagi jadi 2, PLP 1 dan PLP 2. PLP 1 itu isinya kalian observasi, biasa dikasih waktu itu selama seminggu. Nah, sebelum kalian observasi, memulai PLP 1 ada yang harus kalian lakukan, yaitu pertama ada kalian persiapan pemberangkatan. Pemberangkatan itu kalian harus ngecek sekolahnya dulu, guru pamong kalian atau waka kesiswaan dari sekolahnya itu. Kalian nanti bakal dikasih kontaknya eee, sama dosen dan kalian yang harus, mengontak langsung dan setiap apa sih namanya, setiap kelompok itu harus punya satu ketua, jadi dia yang jadi penghubung. Itu nanti kalian bikin sendiri lah panitianya mau kayak gimana selama PLP itu, ada yang jadi bendahara kah, ada sekretaris kah, ada yang jadi apa kah, gitu kan. Itu dibikin sendiri lah ya, sesuai sesuai dengan keadaan kelompok kalian kira-kira cukup nggak, gitu kan. Bahkan tim kita tuh ada tim dokumentasi, karena waktu itu aku bersepuluh. Udah nih kita bersepuluh kan, kita sebelum berangkat PLT kita kontak-kontakan dulu, kira-kira nanti, di sana kita pembukaan mau ngapain. Biasanya itu kita bawa hadiah buat, guru pamong atau tergantung guru pamongnya minta, nggak minta sih maksudnya tergantung kayak dari mereka kita tanya dulu kayak, eee "Pak, Bu, kira-kira kita perlu bawa apa ya ke sana? Apakah ada dokumen yang perlu dibawa dan sebagainya?" Kayak gitu. Nanti di situ dijelasin sama guru pampungnya kira-kira harus bawa apa, dan sama wakil kesiswaannya juga nanti pemberangkatan. Nah, pemberangkatan itu harus disesuaikan jadwal dari dosen, guru pamong, sekolah, dan juga, kita.
Kalau kita kan pasti ngikut ya maksudnya, tapi jadi dari guru pamong dan juga dosen itu harus dipersiapkan dan kita sebelum itu tuh harus mengantar surat dulu, surat tugas punya kita ke sekolah, gitu kan. Dan selesai itu, lalu habis itu nanti bakal ada namanya pemberangkatan gitu kan. Ya itulah plotting-an itu sama dosen, nanti ada pembukaan dan sebagainya. Hari pertama itu biasanya nggak ngajar, hari pertama itu cuma perkenalan, terus cuma kayak, "Ngapain sih sebenarnya gini gini gini," kenalan sama kakak kesiswaan dan sebagainya, dan itu kalian harus ramah, harus menyapa, nggak ada introvert-introvert. Jadi guru tuh nggak boleh introvert, harus ramah, disapa semuanya. Guru-guru tuh harus disapa, nggak usah sombong-sombong gitu. Karena yang membantu kalian itu nanti mereka, guru-guru pamong, guru-guru senior, guru, waka kesiswaan, tata usaha, semuanya itu yang membantu kalian. Jadi kan harus benar-benar ramah ke semuanya, berperilaku baik karena kalian adalah cerminan dari mahasiswa UB, seperti sorry. Nah, habis itu kalau misalnya perkenalan, ya hari pertama itu udah masuk dihitung hari pertama. Jadi sebelum sebelum PLP itu banyak banget dokumen yang harus kalian siapin. Aku nggak bakal jelasin di sini dokumen apa aja, karena bisa bisa jadi dokumennya berubah gitu kan. Jadi aku nggak mau memberikan memberikan false information, itu kalian tunggu aja dari dosen kalian, tapi seharusnya itu kalian menyiapkan yang harusnya pasti ada ya, itu perangkat, perangkat ajar yang 5 perangkat itu, bahan ajar, modul ajar, media ajar, instrumen, instrumen evaluasi, LKPD, LKPD itu. Nah, itu harus kalian siapin duluan template-nya seperti apa, kalian mau buatnya seperti apa, itu harus bener-bener rapih. Jadi kalian kalau bisa buat folder drive dulu yang rapih semuanya terintegrasi, karena apa? Karena nanti di akhir pas nyusun proposal kalau itu udah nggak rapih, kalian bakal susah. Template-nya udah ada, pasti udah dikasih, harusnya udah dikasih, jadi dari awal. Nah, 2 minggu pertama, kalau pas case-nya aku 2 minggu pertama itu dihitungnya sebagai PLP 1. 2 minggu pertama sebagai PLP 1 kita ngapain? Observasi, kita observasi sekolahnya ini lingkungannya seperti apa, nanti kita jelasin secara detail satu-satu, ada TU-nya nggak, ada struktur sekolahnya nggak, ada kebersihannya kayak gimana, anak-anaknya kayak gimana. Nah, itu nanti sesuai lagi, kalian mengobservasi siswanya dan itu harus real kelas yang kalian ajar, yang nantinya bakal kalian ajar gitu. Jadi kan ketika guru pamong yang mengajarkan, kalian harus masuk ke kelasnya atau kayak kalian ngelihat dari luar gimana guru pamongnya menjelaskan, gimana respon anak-anaknya sebelum kalian masuk, sebelum kalian yang mengajar dan setelah kalian mengajar. Karena nanti kalian akan diminta untuk membuat inovasi apa yang bisa kamu bawa ke kelas ini yang, beda dari guru pamong ataupun guru sebelumnya yang bisa membuat meningkat gitu loh. Makanya ada beberapa temanku yang dia tuh ngambil PLP ini sebagai, skripsinya juga dan itu sah-sah aja selama kalian benar-benar bisa mengikuti ritme dari sekolahnya dan mengikuti ritme penelitian kalian, kayak gitu. Seperti itu untuk yang setelah dewan ya, 2 minggu itu observasi, full observasi, kayak kalian lihat denah sekolahnya kayak gimana, bener-bener kalian harus kenal sama semuanya, kalian kenal guru-gurunya, kalian kenal, apa namanya, murid-murid kalian yang bakal kalian ajar, nggak perlu sedekat itu, cuma kayak, "Oh ini nanti bakal jadi murid gue nih karakteristiknya tuh seperti ini, jadi ngajar yang cocok tuh harus seperti apa," itu yang harus di, notice ya. Nggak perlu kenal secara pribadi, nggak usah gitu tukeran WA dan sebagainya itu nggak penting gitu kan, semua informasi bisa di grup, karena pasti ada grupnya gitu loh maksudnya. Jadi hindari untuk, chat pribadi selama itu bukan hal yang penting-penting banget atau yang kayak yang nggak penting sama sekali nggak usah gitu loh maksudnya, nggak usah dijawab bahkan. Karena apa, menjaga marwah sebagai guru dan juga menjaga integritas sebagai seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke? Oke, got it? Karena nantinya akan berlanjut kalau misalnya ditanggepin, namanya juga bocah puber. Lu puber nggak? Enggak kan, udah dewasa, udah punya KTP, udah kuliah, 3 tahun udah kuliah, masih masih baru puber, ke laut aja gitu kan maksudnya. Kayak gitu, seperti itu. Itu untuk yang 2 minggu pertama.
semuanya dicatat, semua yang kalian lakukan itu nantinya akan dicatat di logbook. Jadi semua itu harus didokumentasikan. Pas kalian observasi, dokumentasi. Foto gitu, kalian lagi observasi, ada muka kalian, ada muka muridnya gitu kan. Kalian wawancara, foto, semua foto 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 foto, oke, banyak-banyakin dokumentasi. Kalau bisa dokumentasi kalian kebanyakan dibandingkan nggak ada dokumentasi, karena nanti dipertanyakan pas ujian, "Kok kamu ngelakuin ini tapi nggak ada dokumentasinya, beneran apa bohongan?" Gitu. Jadi banyak-banyakin dokumentasi. Dan yang kalian lakukan itu harus real, karena ini ketahuan kalau kalian kalian di sana nggak ngapa-ngapain. Terus, apa namanya, kalian melebih-lebihkan nih biar kelihatannya kayak, "Kita ngelakuin banyak hal kok," gitu kan. Terus nggak ada dokumentasinya, ya udah mati gitu kan. Bisa jadi kalian malah diancam untuk, mengulang PLP, kan capek kan 2 2 bulan ngajar gitu loh maksudnya. Kayak buang-buang waktu, mendingan mendingan lanjutin skripsi gitu loh maksudnya. Bukan berarti ngajar buang-buang waktu ya, tapi ada hal yang lebih penting yang harus dikerjakan gitu loh. Tapi cuma gara-gara itu, jadi diribetkan gitu loh maksudnya. Seperti itu. Selanjutnya yang harus diperhatikan juga adalah, tata krama. Jangan sampai dikenalnya kita tuh sebagai yang nggak tahu aturan, karena setiap sekolah itu aturannya beda-beda. Ada sekolah yang peraturannya itu ketat, ada sekolah yang, oh, selama dia perizinannya jelas nggak masalah gitu kan. Dan itu bukan masalah sekolahnya, tapi masalah kitanya bisa nggak beradaptasi dengan budaya sekolah. Karena kita ke sana itu istilahnya kita yang belajar. Gitu kan, bukan kita yang ngebuat aturan gitu, enggak, tapi kita yang belajar aturan mereka. Itu bukan posisi kita untuk mengubah aturan mereka gitu. Karena di sana kita tuh nggak tahu apa-apa, kita tuh anak magang gitu loh di sana. Jangan, seenak-enaknya, "Oh, tapi gue biasanya kayak gini," gitu. Enggak, bukan bukan bukan. Ini adalah institusi formal gitu loh, sekolah formal, nggak usah selagu-lagunya gitu kan. Nggak ada berandal-berandal, nggak ada. Guru, bukan siswa, guru. Lu sebagai guru ke sana gitu kan. Nggak usah aneh-aneh, udah yang waras-waras aja, yang normal-normal aja, gitu, seperti itu. Kayak gitu. Nah, nanti setelah itu kalian bakal, di minggu itu juga harus mempersiapkan selama 2 bulan itu nanti kalian ngajar apa dari awal sampai kalian mau pulang. Berapa asesmen yang bakal kalian lakuin, dan itu nanti harus kalian komunikasikan ke guru pamong. Selama sekolah itu komunikasinya ke guru pamong, izin dan sebagainya itu harus ke guru pamong. Jangan tiba-tiba ngilang, jangan tiba-tiba bla bla bla, nggak ada gitu kan. Kasihan teman sekelompoknya, kasihan dosennya, kasihan guru pamongnya gitu kan, seperti itu. Oke, itu untuk PLP 1 nantinya akan ada, dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu nanti bakal dikasih, terus habis itu, eee, buat laporannya juga nanti bakal beda dari PLP 2. Jadi nggak digabungin walaupun dia satu periode yang sama. Dan satu orang satu maksudnya 2 laporan PLP 1, PLP 2, nggak satu kelompok, ya. Cuma mengerjakannya ya berkelompok, karena kegiatannya kan berkelompok, cuma proposalnya satu orang satu gitu kan. Bukan KKN, ini bukan KKN yang proposalnya sampai LPJJ 1, bukan. Ini masing-masing gitu kan. Jadi kalau kalian nggak ngapa-ngapain, ya udah ketahuan karena proposal kalian karena LPJ kalian itu kosong, laporan kalian tuh kosong, nggak ada gitu. Pasemhas mati. Gitu. Selanjutnya, pas PLP. Pas proses PLP sama, kalian bakal ikut aturan sekolah dari baju sampai kalian ngajarnya nanti kayak gimana, itu nanti kalian akan, menyesuaikan dengan keadaan yang udah kalian analisis dan kalian ngerasa, "Oh, solusi dari masalah yang saya temukan pas observasi itu ini." Itu yang kalian pakai, itu yang kalian ajarkan. Jadi harus nyambung dari PLP 1 ke PLP 2, gitu. Nah, itu dari situ baru kalian buat solusinya, kalian terapkan, kalian ajarkan, nanti di akhir pas di laporan, itu harus seperti itu. Selama itu ngapain aja? Kalian bakal nyiapin setiap minggunya ya, harusnya kalian bakal rapat sama, satu ini, pembagian kelasnya, ngajar kapan, jam berapa, bisa apa enggak, izin dan sebagainya, itu harus dikomunikasikan selama sekelompok dan juga dengan guru pamong. Semua perizinan dan sebagainya harus ke guru pamong. Jangan tiba-tiba ngilang, gitu kan. Kayak gitu. Terus ngajarnya apa, udah sampai mana, itu harus dikomunikasikan ke guru pamong, dan sebagainya. Dan harus dicatat, harus ada dokumentasinya, harus difoto, harus didokumentasikan secara tertulis juga di logbook, dan juga harus dibuat semacam, "Oh ini loh
per minggu tuh aku ada, minggu ini aku ngajar itu tuh pakai satu, bundle ini gitu loh, kayak apa sih namanya, perangkat ajarnya gitu, kayak gitu. Terus sampai hari terakhir itu kan. Hari terakhir, habis itu perpulangan. Perpulangan itu nantinya kalian membutuhkan, eee beda-beda per sekolah, ada yang seremonial, ada yang nggak perlu seremonial. Jadi sesuai dengan sekolah masing-masing, kira-kira sekolahnya perlu seremonial apa enggak. Beberapa sekolah mungkin kayak, "Ya udah nggak apa-apa, seadanya aja," gitu loh. Beberapa ada yang, "Oh enggak, kita harus ramai, kita harus semua guru diundang dan sebagainya," dan itu mengikuti. Jadi kalau bisa sering-sering komunikasi dengan WK kesiswaan dan juga guru pamong. Karena takutnya nanti, kalau pengalaman aku pribadi kayak kita nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba kita pulang gitu, disuruh pulang. Jadi kayak istilahnya kalau kurang komunikasi nanti jelek. Tapi kita nggak tiba-tiba sih kalau kelompokku, cuma emang waktu itu persiapannya kurang karena kita waktu itu bertepatan dengan kesibukannya si sekolahnya juga, karena mau ujian dan sebagainya. Jadi memang, tidak tidak seramai itu kalau ke sekolah-sekolah lain, kayak gitu. Tapi overall aman, seru, dan harusnya bisa dijalani dengan baik. Dan selama di sekolah, semua sekolah tuh karakteristiknya beda-beda. Ada yang guru-gurunya rajin, ada yang guru-gurunya santai, tapi tetap, maksudnya tetap bagus gitu, maksudnya nggak ada sekolah yang jelek menurutku. Tapi memang sekolah itu menyesuaikan vibes-nya aja. Kalian tuh bisa ngikutin aturannya apa enggak gitu loh. Kayak, ya selama kalian nggak aneh-aneh, pasti aman kok di sekolahannya gitu loh. Jadi nggak usah risau sekolahnya kayak gimana, selama kalian akur sama teman sekelompok, akur sama guru pamong, akur sama dosen, itu aman aja. Kayak kalian pasti bisa melalui PLP ini dengan baik gitu loh. Dan dosen pun nggak akan mempersulit kalian yang gimana-gimana ya harusnya. Nah, nanti kalian selama PLP itu akan ada 2 kali lesson study. Lesson study itu kalian dinilai. Ada penilaiannya dan itu banyak banget yang harus kalian siapin. Itu ada, penilaian perangkat, penilaian kalian kayak gimana dan sebagainya, dan ini penting, harus disimpan semuanya, harus diperhatiin kalau dijelasin. Jadi kalian nanti ada yang dinilai cara kalian mengajar dan sebagainya, dan penilaian itu dari 2, dosen pamong dosen pembimbing sama guru pamong, dan dari observer 2 orang. Jadi ada 4 penilai di situ. Siswanya juga di-staging gitu loh. Itu kayak overtime apa enggak, gimana dan sebagainya. Jadi kayak memang harus kalian pinter-pinter mengatur kelas seperti apa, kayak gitu. Dan itu nanti bakal, 2 kali, minimal 2 kali. Tapi ada juga beberapa dosen yang kayak, "Kalau kamu masih jelek, ulang lagi sampai bagus," gitu. Jadi dari awal udah dibicarakan kira-kira untuk lesson study kita harus seperti apa dan bagaimana. Kalau misalnya infonya sudah keluar, nggak usah buru-buru, dinikmati aja dulu gitu, 2 bulan masih lama, kayak gitu. Oke, wrap up untuk masa PLP 1 dan PLP 2. Terakhir setelah perpulangan itu kira-kira kita ngapain? Banyak yang harus dikerjakan. Dari, kalian nanti bakal harus mengurus dokumen-dokumen perpulangan, kayak kalian nanti harus bakal bolak-balik lagi ke sekolah, kayak lembar pengesahan, terus, surat berita, dan sebagainya. Itu ada beberapa yang memang harus kalian berikan setelah kalian mendapat persetujuan dari dosen, dan harus ditandatangani oleh Kepsek dan juga, guru pamong. Itu, eee jadi kalian masih harus baik nih sama sekolah, nggak bisa langsung tiba-tiba cut off gitu loh. Karena memang sampai akhir, kita masih butuh sama sekolah untuk, approve nih kalau selama sekolah, kita nih nggak macem-macem selama di sekolah gitu loh. Kita tuh menjalankan tugas kita sebagai guru model dengan baik, seperti itu. Jadi kayak akur-akur ya, akur-akur sama guru pamong, akur-akur sama, waka, sama Kepsek, sama TU, sama, apa sih namanya, BK dan semuanya, guru-guru lain itu disapa gitu. Ikutin semua kegiatan dari, sekolah tuh yang ada. Jangan, "Ah males ah, skip aja, nggak mau ikut," gitu kan. Nggak bisa nggak bisa nggak bisa, pendidik nggak bisa kayak gitu. Kita tidak boleh beristirahat selama di sekolah. Maksudnya ya boleh istirahat, cuma jangan berharap kalau kita istirahatnya itu bakal banyak, karena nanti kita pasti bakal, "Oh,
dimintain tolong ini, tolong itu gitu kan. Apalagi kalau kita di masa-masa kelas 12-nya mau wisuda, udah pasti itu guru juga kewalahan dan membutuhkan bantuan kita sebagai guru PLP untuk membantu mereka, mengkoordinir gitu kan. Karena banyak yang rapat-rapat dan sebagainya itu juga ada. Dan kalian nggak akan PLP sendirian karena, kayak UMM itu juga mereka banyak yang mengirim gitu kan. Jadi kayak, "Don't worry, be happy, don't worry, be happy." Banyak temennya, banyak. Bahkan kayak beberapa temanku yang di sekolah lain itu sampai sekarang masih ngobrol, masih klop banget sama, temen dari fakultas lain, dari univ lain gitu kan, dan itu normal banget, sesama guru pasti merasakan itu, calon guru gitu kan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting sama temen setimnya akur, nggak usah aneh-aneh. Nah, itu aja sih, kalau misalnya setelah PLP. Kalau saran dari aku sih persiapin kesehatan mental ya, dan bener-bener dilihat kira-kira sanggup nggak sih mengerjakan PLP sembari skripsi, sembari organisasi. Kalau kemarin pengalaman pribadi kan waktu itu sebagai organisasi. Organisasinya itu jadi ketua, terus habis itu skripsi dan PLP, dan juga masih ngurus PKL. Jadi kalau PKL-nya belum selesai, selesaikan dulu PKL-nya. Selesaikan dulu PKL-nya, atau PLP dulu baru habis itu PKL, tapi udah pasti kalau PLP dulu baru PKL, biasanya skripsinya semester 8. Tapi nggak apa-apa, masih tepat waktu juga gitu, nggak sambil skripsi juga nggak apa-apa kok gitu. Karena kalau udah PLP itu nggak bisa disambi kecuali disambi skripsi. PKL itu nggak bisa karena kita harus ke tempat kerjanya, kayak gitu. But it's okay guys, it's alive. It's okay banget, it's okay. Jadi kayak kalian pilih mau PLP dulu apa PKL dulu. Kalau PKL dulu selesain PKL-nya, sambil garap skripsi dikit-dikit gitu. Tapi kalian nggak bakal bisa skripsi kalau belum salah satu. Jadi kalau bisa PKL-nya dimajuin. Kayak maksudnya dari awal banget deh, awal banget bahkan pas liburan semester 6 ke 7 kalau bisa. Dari semester 6 juga bisa, kalau udah dari semester 6 tuh lebih enak lagi karena ujian-ujiannya semuanya udah selesai deh, udah nggak ada urusan lagi deh ujian-ujian itu gitu kan, kayak gitu. Dan organisasi itu ya semampunya aja kalau emang, karena kan balik lagi kita kuliah kan, maksudnya kita ke Malang kan buat kuliah. Kalau ternyata organisasinya mengganggu ya udah nggak apa-apa, lepasin dulu aja organisasinya gitu kan. Tapi kalau merasa sanggup, it's okay banget, boleh aja silahkan gitu kan. Kalau misalnya ada yang kerja di luar, kalau kerjanya bisa bisa, work life balance silahkan, tapi nggak mungkin kalau misalnya work life balance, maksudnya kayak bisa work balance, it's okay silahkan. Karena kita wajib dari Senin sampai Jumat ke sekolah, dari pagi sampai sore, dari kita datang yang pertama sampai kita pulang yang terakhir, gitu. Jadi, barengan sama Pak Satpam biasanya. Enggak, barengan sama guru-guru lah. Jadi kalau guru-guru belum pulang, ya kita jangan pulang dulu, gitu. Seperti itu. Apalagi ya, yang sama ya harus sering-sering taat aturan aja sih, lihat dulu aturan-aturannya apa. Kan nggak lucu ya kalau misalnya ada aturannya tapi kita nggak tahu. Beberapa kali kelompokku tuh salah kostum, karena kita nggak tahu kita pakai bajunya apa sebenarnya gitu kan. Dan emang kita dapet informasinya itu salah, terus kita nggak cross check ke teman-teman yang udah PPL duluan di sana. Jadi kayak kita cross check lagi, oh ternyata harusnya kostumnya ini, hari ini, gitu kan. Jadi kayak itu sih harus di cross check, beberapa info tuh nggak bisa dari satu sumber aja, harus dari banyak sumber. Karena dengan kayak gitu kalian punya informasi yang lebih akurat dan terpercaya. Seperti itu. Sekian Yapping hari ini, mungkin nanti kalau ada beberapa foto yang bakal aku dokumentasi yang bakal aku masukkan silakan. Terus habis perpulangan itu kan kalian nyiapin sampel skripsi, itu kalian nyusun jadwal, kalian kayak harus persis sama, kalau di laporan si A begini, laporan B begini beda, ya itu dipermasalahkan nanti. Terus laporan itu banyak, karena dokumentasinya semua harus dimasukkan, nggak boleh terlewat. Jadi banyaknya itu bukan cuma isinya banyak, tulisannya, karena aku tahu kalian ngerjainnya pakai chat GPT pasti, atau nggak Gemini gitu kan. Cuma, yang penting bukan itunya, yang penting adalah
yang kalian omongin sama yang kalian buktikan di laporan itu sama apa enggak. Terus aku bilang PLP ini lebih susah daripada skripsi. Karena skripsi itu istilahnya, ya udah kita menulis apa yang sesuai kepercayaan kita. Menurut kita benar begitu, udah ada jurnalnya selesai. Tapi kalau misalnya PLP, lu harus buktiin kalau lu melakukan itu di hari itu pada jam segitu gitu. Lengkap jamnya, menitnya jelas di situ. Jadi kayak jangan main-main gitu kan, jangan jangan dianggap enteng susahan PLP dibandingkan skripsi bagi gua. Apalagi buat teman-teman yang sambil S2 fast track, semangat semangat, insyaallah waras. Kayak gitu. Tapi it's okay banget, kekejar kok sama hasilnya. Dan kalian gak akan bisa skripsi kalau belum keluar nilai PLP dan PKL. So, good luck aja sih buat itu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau apapun, boleh di kolom chat. Dan aku nggak bisa jamin kalau kalian PC, aku bakal bales. Walaupun kalian punya kontak aku, karena kerjaanku itu. Jadi aku coba sekian, semoga membantu untuk persiapan kalian. Tapi kalau misalnya nggak membantu, ya udah, nggak apa-apa. Semoga membantu. Aku nggak bisa mengirimkan dokumen-dokumen yang aku punya di sini, karena kenapa? Takutnya itu berubah, pertama. Jadi nggak usah berharap dapet kisi-kisi dari kita, karena yang kalian pelajarin di micro teaching itu adalah kisi-kisinya, seperti itu. Sekian dari aku, mohon maaf kalau videonya kurang proper, ya mungkin kameranya kelihatan, tidak proper, sayanya tidak proper karena saya baru selesai kerja dan langsung buat video ini, seperti itu. Jadi semoga bermanfaat, sekian dari aku, bye-bye.